Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Melanjutkan kemarin dibahas tentang adab-adab salat Jumat atau menuju Jumat, atau juga disebutkannya menyambut hari Jumat. Hari Jumat adalah hari paling mulia dalam satu minggu, dalam satu pekan. Lebih afdal daripada lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Yang paling afdal cuma hari Arafah. Jadi juara satu itu hari Arafah, juara dua hari Jumat. Hari Arafah 9 Dzulhijjah itu setahun sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari Jumat membebaskan sebanyak 600.000 hambanya dari api neraka. Setiap hari dan malam Jumat. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, dibebaskan untuk orang tersebut, ditulis untuk orang tersebut ganjaran mati syahid, dan orang tersebut dibebaskan daripada azab kubur, fitnah kubur. Maka hendaknya kita kalau boleh milih berdoa meninggalkan oleh Allah di hari Jumat. Ada kriteria-kriterianya untuk mendapatkan fadilah tersebut, yaitu mempersiapkan hari Jumat sebaik-baiknya. Kan main gitu, mulai hari Kamis sore dibersihkan bajunya untuk besok sholat Jumat, dibersihkan pakaiannya, banyak tasbih, banyak istighfar. Kemudian hendaknya kita berpagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat, mandi dulu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang mandi dan bikin mandi di hari Jumat, berarti sebelum Jumatan, kumpul dulu suami istri, wabakkaro wabtakaro, ini sunnah ya, sebelum sholat Jumat, perang dulu sama kumpul sama guyu-guyu seorang musuh nih. Mandi dan bikin mandi, yang asalnya sunnah jadi wajib mandi. Kemudian wabakkaro wabtakaro, berpagi-pagi untuk berangkat sholat Jumat. Wa masya walam yarkaf, dilanjutkan sama Nabi Muhammad SAW, jalan kaki, tak pakai kendaraan. Wadana minal imam fastama'a walam yalgu, merendah dari imam, mendengarkan imam, atau maksudnya khotib, dak guyon, dak tidur, dak tulinan karpet, dak tasbihan, fokus dengarkan imam, taruh tasbihnya. Apalagi guyon, apalagi main HP, kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanati ajri siyamiha wa qiyamiha, setiap langkah ganjaran ibadah setahun, puasanya dan qiyamul lailnya. Tiap langkah. Makanya kemarin dijelaskan afdal cari jalan terjauh menuju masjid ketika berangkat. Ketika pulang cari jalan terdekat. Kemudian disebutkan pakailah pakaian warna putih khusus untuk sholat Jumat, tidak ada galur-galurnya. Apa bahasa Indonesianya galur-galur? Indonesia polang-poling. Motifnya, motif warna-warni lainnya, motif itu. Turbannya putih polos, warna ireng-irengi.
Songkoknya putih polos, imamahnya putih polos, bajunya putih polos, sorbannya putih polos, gamis kalau pakai gamis lebih bagus, putih polos. Diusahakan kaos dalamnya putih, guru-guru kami itu kan kemarin sudah cerita. Kemudian sarungnya putih polos, ini putih polos, putih polos cari ono merke biasanya itu sapir itu ada yang polos. Kemudian celananya polos. Bilang sama istrinya sempak warna putih jangan keluar kecuali untuk sholat, sampai ke sempak guru-guru kami. Kemudian sandalnya punya sandal khusus warna putih untuk sholat. Gak mau beli yang mahal, beli swallow itu cetan birunya karetnya. Jadi hijaunya sama birunya. Jadi bu, kemudian akiknya pakai akik warna bu, cincinnya, tongkatnya pakai bu, sunnah pakai tongkatnya 40 tahun ke atas sunnah pakai tongkat walaupun tidak sakit. Ya. Kemudian kendaraannya kalau jauh kan tadi suruh jalan kaki kan, kalau jauh khotib ini usahakan warna bu. Mudah-mudahan bisa nyari warna putih ya. Yang kendaraan ini bukan warna putih, nang dealer isu nyari warna senengane utang putih. Yes. Kemudian pakai wangi-wangian yang paling wangi, jangan pas kondangan pakai paling wangi. Ketika Jumatan kecut atau minyak yang biasa dimanfaatkan ya apa fasilitas masjid. Kalau tidak sempat mandi pulang dari kerja mandi di masjid. Adzan Jumat besok setengah 12 jam 11 sudah berangkat mandi bawa salinan baju warna putih dalam rangka menghormati memuliakan hari Jumat. Kemudian cukur bulu-bulu yang ada di badan kamu, jenggot, rambut, bulu kemaluan, cukur, mayo alas kata cukur. Tiap 40 hari cukur, lebih dari 40 hari tidak dicukur jadi sarang jin. Makanya kan sering kesambet sampai dirawat di jin. Kemudian kalau ketiak sunnah yang paling sunnah itu cabut. Kalau kumis sunnah dicukur sampai habis ya. Kalau kumis sunnah dicukur sampai. Kemudian wat taklim, potong kuku sebelum Jumatan sunnah potong. Kata ulama jangan kamu motong kuku di selain hari Senin, Kamis dan Jumat. Harinya motong kuku itu Kamis, Senin, Kamis, Jumat. Itu menimbulkan efek-efek samping kalau potong kukunya di selain hari Senin, Kamis dan Jumat. Batasnya mulai adzan subuh sampai malam jangan, ada larangan. Kemudian wasiwak, kemarin sudah dijelaskan kan urutannya ya, urutannya potong kuku versi Imam Nawawi, versi Imam Ghazali. Tulis di Google kalau lupa ya, keluar langsung digambar urutan potong kuku Imam Nawawi itu keluar. Wah enak sudah sekarang kita kebacut kalau tidak melaksanakan agama hari ini karena sudah dikasih fasilitas gampang. Wasiwak dan sunnah bersiwak, siwak ya, siwak hakiki itu ini, Arab ya, sunnah pakai siwak. Biar tidak odol siwaknya ya ini,
lain, siwak pakai pengajian di kantongnya lain, di kamar mandinya lain, kamar tidurnya lain, tempat ngajinya lain. Usahakan kalau odol nanti pasta gigi ya tetap sikatan niatono siwak biar dapat ganjarannya siwak. Bahkan kalau kita itu nih lupa bawa siwak atau hilang, itu tetap sunnah siwak pakai sesuatu yang kasar, pakai tisu atau pakai dalamnya baju untuk biar dapat ganjarannya siwak. Sebelum sholat lupa misalkan bawa siwak, pakai ini. Ojo terus-terusan kuning akhirnya kelambine budele numpuk itu. Ojo jobo nih jerunya, jobo nih kita buang. Kemudian dan semua hal-hal kebersihan yang lain, pakai parfum, pakai Rexona. Kemudian berpagi-pagilah kamu di dalam berangkat ke masjid jami'. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man raha ila al-jum'ah fi sa'atil ula, faka'annama qarraba badanata." Siapa orang yang berangkat ke masjid untuk sholat Jumat di jam yang pertama, jadi mulai subuh sampai zuhur itu dibagi jadi 5. Dibagi jadi maghrib jam subuh jam berapa? 4 kurang ya. Anggap sudah setengah 5. Zuhur setengah 12, bagian jadi 5. Dari setengah 5 sampai setengah 12. Ya. Siapa orang yang berangkat di jam pertama, ya, di jam pertama berarti di bagian pertama setelah dibagi 5 dari subuh sampai zuhur, kata Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut seakan-akan telah bersedekah dan begitulah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah hari Jumat sholat subuh di masjidnya Nabi, tak pulang, sudah sampai itu wiritan gitu. Hebat-hebat sahabatnya, tak pati butuh ambil duit ya. Yang megah kan pertanyaan kita kan yang megah wih sahabat, berarti tak butuh sama tidak pati butuh waya ibadah. Ini waktu hebat, banyak di antara sahabat tak pulang. Yaitu ini yang dapat onta itu yang jam pertama itu. Waman roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Siapa orang yang berangkat di jam kedua setelah dibagi jadi 5 itu, maka seakan-akan orang tersebut telah sedekah sapi. Waman roha fi sa'ati tsalisah. Siapa orang yang berangkat di jam ketiga, faka'annama qarraba kabshan, maka seakan-akan orang tersebut sedekah wedhus kambing ibas yang bertanduk. Waman roha fi sa'ati rabi'ah. Siapa orang yang berangkat di jam keempat, jam 09.00, jam 10 ya, jam 09.00, jam 10, maka faka'annama qarraba dajajatan, seakan-akan dia sedekah pitik ayam. Waman roha fi sa'atil khamisah. Siapa orang yang berangkat di jam kelima, faka'annama qarraba baitotan, maka seakan-akan dia bersedekah ndok. Sedekahan ya mendingan ya. Wa idza kharajal imam, kalau sudah imamnya keluar, sudah bilan naik, terus ansitu rahimakumullah, ansitu asma'u rahimakumullah, ansitu asma'u wa atiu jami'at rahimakumullah. Imam keluar, khatib keluar, tuyatis suhufu wa rufi'atil aklam,
ditutup buku-buku sama malaikat, catatan-catatan, warufi'atil aklam, polpen diangkat. Sudah mandek malaikat nyateti ngabsen orang yang berangkat lebih dulu ke masjid. Berarti beb kadung Jumatan jam loro, yang berangkat jam 12 masih dapat kambing. Bisa, karena di beberapa negara seperti di Turki itu, guru-guru kami yang pernah ke sana, dan di beberapa negara di daerah sana, itu Jumatannya jam 2, jam 1, jam sak durungnya asar baru dengan waktunya Jumatan itu di waktu zuhur, mau jam 2 habis azan teng, mau jam 1, jam 2. Berarti kalau pokok titenannya imam naik. Kalau sudah khotib naik, imam naik khotib, maka malaikat tutup buku. Warufi adil aklam, diangkat polpen, sudah ditutup sudah. Wastama'atil malaikah indal mimbar yastami'una dzikra. Malaikat duduk di mimbar dengarkan khotib sedang berkhutbah. Malaikat nutup catatan ketika khotib berkhutbah, dengarkan khotib berkhutbah. Lah kok sampean gayane wiridan muter tas? Ya, ini salah. Kebaikan yang ngawur itu salah. Pemane yang lain-lain. Kemudian di riwayat lain dibagi jadi 6. Kalau tadi dibagi jadi 5, yang kelima itu menghadiahkan burung, yang keenam baru telur. Jadi keempat ayam. Kalau jam kelima burung, kalau jam keenam telur. Kemudian disebutkan innan nasa fi qurbi indan nadhar ila wajhillah ta'ala ala qadri bukurihim ila jum'ah. Menungso itu bisa katon, bisa dititeni kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dititeni dapat nadrah, dapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, itu gampang titenannya. Apa? Lihatan berangkatnya jam berapa kalau sholat Jumat. Kalau pagi subuh jam 7 jam 8 tidak turun-turun dari masjid, itu titenan gampang orang tersebut dapat pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini orang-orang hebat ya. Terus mulai Jumat besok prai megawe mulai subuh sampai zuhur hing metu teko Mas. Wah, ngawe itu etika kelandi paling diusir sampai Cilukman gembok masjidnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, salatun law ya'lamun nasu ma fihinna laraqadul ibila fi talabihinna. 3 golongan, tiga sebab yang mana manusia kalau tahu pada 3 hal tersebut akan berlomba-lomba mempersiapkan ontanya untuk mengejar 3 hal tersebut. Disiapkan dah ontanya. Kalau sekarang dipanasi dah mobilnya, sepeda motornya untuk siap-siap kejar-kejaran dalam 3 hal. Apa 3 hal ini? Al-adzan, yaitu azan. Kalau orang tahu fadilahnya azan, orang bakal berlomba-lomba rebutan jadi jadi nek aku masalahnya karu. Coba orang tahu fadilahnya azan, orang bakal rebutan jadi tak bisa 5 waktu, dia cari sudah 1 waktu 10 menit sebelum azan berangkat sampean azan nang masjid nang musola. Lah 1 waktu beb zuhur saya bisanya, asar beb maghrib bisanya, subuh saya beb luangkan waktu untuk azan di masjid atau musola. Manusia kalau tahu fadilahnya bakal berlomba-lomba untuk ngejar. Yang kedua wasoful awal, berlomba-lomba untuk dapat sof awal.
Hei, rungokno iku sing biasa nang jopo iku. Berlomba-lomba untuk di soft out kali angin kalau maju kalau mlebu. Hei, krungu ta. Wing kuwing. Berlomba-lomba untuk dapat soft awal, soft paling depan. Jangan surung-surungan, deleng-delengan. Oh, balun nih berarti ya. Harusnya dia yang maju. Kenapa? Semakin depan soft, semakin besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu. Yang nomor 3, wal gudu ilal jum'ah. Manusia bakal berlomba-lomba kalau tahu fadilahnya. Apa yang ketiga? Berbagi-bagi berangkat untuk sholat Jumat. Oh, kalau tahu fadilahnya ditaruh itu apa jenenge? Apa dodolan mungkin? Tenang dodole didele. Tokonya ditutup kalau tahu fadilahnya berangkat pagi sholat untuk sholat Jumat. Kalau tahu masalahnya karena ya wis iki wis potongannya saya sampai tidak ada peningkatan. Disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah qa'adatil malaikatu ala abwabil masjid bi'aydihim suhufun min fiddatin wa aklamun min dhahabin yaktubuna al-awwala fal awwala ala maratibihim." Kalau ada di hari Jumat, ini kayak sampean yo, aku gak iso. Soalnya khotib kan pasti nana harapan imam kan gitu. Ketika hari Jumat itu para malaikat itu duduk di pintu-pintu masjid. Ketika sholat Jumat itu para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Pintunya ada pintu depan, belakang, samping, ada malaikatnya semua. Mereka di tangan mereka suhufun min fiddah. Ada kertas-kertas yang terbuat dari perak. Wa aqlamuhum min dhahabin, pulpennya terbuat dari emas. Yaktubunal awal fal awal ala maratibihim, ditulis orang-orang yang berangkat pertama, datang pertama di susunan mereka. Tulis, oh fulan berangkat jam sekian dapat sop pertama. Oh fulan dapat sop kedua. Oh fulan ngarep sik kosong lungguh nang guring golek sendenan. Tulis semua. Awas kon kok nang herat ya. Oh, padahal teko awal lungguh nang jowo ben gak su. Hoi, ben gak su. Iku dititeni ambek malaikat Udin, Mbak Soli. Itu kecoba buat pengen gak su. Kamu ono iku. Kemudian yang nomor 5, Tsumma idza taqatal jami' fatub as-shaffal awal. Kalau kamu masuk sholat masjid jami', maka carilah shaf yang pertama. Kenapa? Karena fadilah duduk di shaf pertama itu besar, banyak fadilahnya. Dengan catatan kalau sudah full jangan sampai ngelangkai pundaknya menung. Kalau sudah full, sudah full maksa, mikir, dilangkai pundaknya orang. Kalau kosong, langkau tidak apa-apa. Salahnya lunggu nanggu, ngarepe kosong kok lunggu namburi salah dewe. Disebutkan ada sahabat Sa'id bin Amir. Beliau cerita, saya suatu ketika pernah sholat di sampingnya sahabat Abu Darda. Beliau itu kasep, memang kasep udur, bukan sengaja. Kasep, akhirnya saya sama beliau ini duduk di sop belakang, paling belakang.
ketika sholat saya bilang, Pak Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad SAW, bukankah yang paling baik itu sop yang paling depan? Dijawab, iya memang yang paling baik itu sop paling depan. Cuman umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, ini adalah umat yang marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Umat ini, umat Nabi Muhammad SAW itu dipandang menjadi umat yang paling hebat daripada umat-umat yang lain. Apa di antara sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala idza nadhara ila 'abdin fis shalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memandang seorang hamba ketika sholat, ghufira lahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang tersebut, waliman wara'ahu minan nas, dan orang-orang yang di belakang Allah kalau sedang kalau ada orang sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya orang tersebut dan orang-orang yang ada di belakang. Maka kalau kamu kasep, maka berharaplah kepada Allah. Fa innama ta'akhkhartu, ketika saya kasep, katanya beliau sahabat Abu Darda, saya berharap kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni saya. Saya berharap kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengampuni saya sebab satu orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dipandang itu biasanya? Yang di depan-depan itu, yang temenanan berangkat duluan untuk sholat. Kalau Allah mengampuni seorang hamba, yang di belakangnya ikut katut diampuni. Makanya itu hebatnya sholat berjamaah. Maka kemudian beliau melanjutkan, sahabat Abu Darda, siapa orang yang kasep ketinggalan daripada shaf pertama terhadap niat tersebut, ya, niat tadi itu berharap untuk dapat ampunan Allah, memang temenanan kasep, apalagi bukan teko awal lunggu atau sholat nang buri, karena memang husnul khuluq, memang perangainya baik, bahwa aula itu lebih utama, fa innamal a'malu binniyat, karena amal itu tergantung niat. Saya kepingin, biasanya saya di shaf awal, cuman kok ada kesibukan, akhirnya kasep, akhirnya sholat di shaf belakang. Itu sampean harus berharap mudah-mudahan barokahnya orang-orang yang di depan, yang saya yang di belakang ini dapat ampunan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat memandang orang-orang yang hebat, yang dipandang dari Allah. Ketika Allah mengampuni orang tersebut, yang belakangnya dikatutkan diampuni. Makanya hebatnya di Ka'bah, hebatnya di Mekah, di Madinah, hebatnya di Padang Arafah. Kenapa? Gara-gara kumpul itu loh. Seluruh dunia datang kumpul, satu diampuni, semuanya ikut diampuni. Di hall-hall gitu ya. Hall di Solo, hall Gresik, teko. Kenapa? Karena pasti ada walinya Allah di sana. Yang di hall wali, yang hadir itu pasti walinya Allah, yang depan-depan para habaib. Allah mengabulkan doa kita sebab Allah mengabulkan doa wali Allah tersebut, akhirnya kita dikatutkan dikabul. Ketika sholat Allah mengampuni satu orang di depan itu, yang orang hebat itu, yang belakang ini kan. Makanya penting punya konco orang hebat, penting punya orang dalam, orang soleh. Makanya di antara tuntunan untuk cari rumah itu, cari rumah itu, cari rumah dekatnya rumahnya orang soleh. Kenapa? Karena kalau Allah nurunkan rahmat, itu tonggo-tonggonya kena juga. Ketika orang tersebut berdoa, kanan kirinya juga ada. Bahkan dalam hal mayit, dalam di kuburan,
Kalau bisa kita dikuburkan di dekatnya kuburannya orang soleh. Misal kita dapat adab kubur gara-gara tonggo kita orang soleh, akhirnya kita juga dapat rahmat Allah Subhanahu, dekat sama orang wong kang soleh. Wallahu a'lam.